Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'da. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita sebagai seorang muslim. Dan pilihan Allah ini adalah pilihan yang tidak keliru. Maka pilihan ini benar-benar harus kita jaga, jamaah sekalian. Dengan adanya kita memperhatikan suatu ibadah yang paling mulia, paling agung, paling diperhatikan, paling ditekankan dalam agama Islam, yaitu sholat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah mewajibkan kita sholat. Dan tentang masalah sholat, jamaah sekalian, perlunya kita mengetahui sebenarnya sholat itu diwajibkan kepada siapa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini, sholat diwajibkan ya kepada setiap orang yang soalnya muslim ya tentunya ya. Diwajibkan kepada setiap seorang muslim yang berakal. Setiap muslim yang berakal, baligh, laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau budak. Jadi wajib bagi seorang muslim. Berarti orang kafir wajib atau tidak? Jawabannya adalah sebenarnya, jamaah sekalian. Ya, artinya kalau disebut orang muslim, berarti saat itu kalau dia muslim, dia wajib sholat. Nah, adapun orang kafir tidak diwajibkan sholat, artinya dia tidak dituntut untuk melaksanakan sholat di dunia oleh manusia. Kita nggak perlu menuntut dia. Karena percuma saja orang kafir itu melaksanakan sholat, tidak sah bagi dia. Namun dia di akhirat akan disiksa oleh Allah karena dia meninggalkan sholat. Itu penting, jamaah sekalian, karena para ulama ya berkata al-kuffaru mukhatabuna bi furu'is syariah. Jadi orang-orang kafir itu diperintahkan oleh Allah dengan cabang-cabang dari syariat. Jadi dalam syariat ini ada cabang-cabang, jadi antaranya adalah salat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia melaksanakan salat, agar manusia melaksanakan puasa Ramadan, zakat, haji, dan lain-lain, maka masuk di dalamnya sebenarnya adalah orang kafir. Tidak hanya muslim saja, orang kafir masuk, jamaah sekalian. Ya. Ketika orang mukmin atau orang muslim tidak melaksanakannya, dia diancam neraka, begitu juga orang kafir sama. Makanya orang kafir ketika dia mati tidak masuk ke dalam Islam, ya, mati dalam keadaan belum memeluk agama Islam, maka dia akan disiksa oleh Allah karena kekufurannya. Plus karena meninggalkan sholat, ditambah lagi karena meninggalkan zakat, ditambah lagi karena tidak puasa Ramadan, dan ditambah lagi karena tidak zakat. Jadi hukumannya benar-benar nggak main-main bagi orangnya. Maka segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah menunjukkan kita dan memilih kita menjadi seorang muslim. Itu yang pertama, jamaah sekalian. Yang kedua adalah wajib bagi orang yang berakal. Selagi kita masih berakal, maka wajib sholat, ya, maka wajib sholat, ya mas. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat. Sebagai wujud syukur kita masih diberikan akal sehat, masih bisa mengingat, ya mas. Maka kita masih bisa sadar gitu ya. Maka kita harus wajib sholat. Walaupun mungkin fisiknya yang lain sudah pada sakit nggak bisa gerak, tapi akal masih ada, harus sholat. Walaupun sholat itu dengan menggunakan isyarat mata saja, jamaah sekalian. Bahkan walaupun dia sholat dengan niatnya, dengan dia membayangkan dia sedang sholat, walaupun itu tetap wajib sholat. Karena itu adalah sesuai dengan batas kemampuan dia. Kemudian, baligh. Orang yang baligh, ya, dan tadi menunjukkan bahwa orang yang berakal dia wajib sholat. Tapi kalau dia sudah tidak berakal, maka tidak wajib sholat. Seperti nanti akan kita jelaskan. Kemudian orang baligh juga. Orang yang sudah baligh, laki-laki atau perempuan yang sudah baligh, itu juga wajib sholat. Ya. Berarti menunjukkan anak kecil nanti tidak wajib sholat, seperti nanti akan kita sebutkan. Tentang masalah akal ini, jamaah sekalian, kita perlu mengetahui bahwasanya akal merupakan syarat wajibnya sholat bagi seorang. Maka orang yang gila itu nggak wajib sholat berdasarkan kesepakatan ulama, gitu ya. Dan juga kesepakatan itu berdasarkan sabda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Rufi'al qalamu an thalath. Pena pencatat kebaikan dan keburukan dari malaikat itu diangkat dari 3 orang ini. Artinya 3 orang ini tidak dicatat oleh malaikat ya kebaikan dan keburukannya.
Anin naimi hatta yastayqidh. Dari orang yang tidur, maaf. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yakbur. Kalau dalam riwayat yang lain hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia dewasa atau bermimpi. Wa anil majnuni hatta yaqil. Dan dari orang yang gila sampai dia berakal. Jadi orang gila melakukan sholat, ikut sholat itu tidak dianggap berpahala, tidak dihitung kebaikan bagi dia, ya mas. Begitu juga orang gila nggak mau sholat atau benci sholat, nggak dianggap jamaah sekalian, nggak dianggap dosa bagi dia. Nah kemudian tentang masalah hal ini ada kasus jamaah sekalian, bagaimana hukumnya orang yang sudah ya kehilangan akal karena dia sakit atau dia pingsan atau dia mengkonsumsi obat-obatan yang mubah. Jadi dia hilang akalnya jamaah sekalian karena sakit, karena sakitnya parah, dia pingsan beberapa hari misalnya gitu. Atau karena dia pingsan. Jadi dia tidak mengalami sakit parah, tapi karena memang punya penyakit yang pingsan gitu ya jamaah sekalian. Atau dia mengkonsumsi obat yang mubah. Contohnya dia mengkonsumsi obat tidur, atau obat yang mubah itu adalah obat apa contohnya jamaah sekalian? Itu seperti bius gitu ya, karena dia akan dioperasi berjam-jam gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya orang seperti itu? Saat itu kan dia tidak berakal. Nah, kita tahu asalnya akal itu adalah syarat wajibnya sholat. Nah, menurut pendapat yang sahih, itu pendapat mayoritas ulama dari kalangan ulama mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i. Orang yang pingsan seperti tadi yang kita sebutkan, dari orang yang tidak berakal, hilang akal dia, maka dia tidak berakal, maka dia tidak dianggap berakal dan tidak bisa memahami jamaah sekalian. Maka saat itu khitab itu maksudnya adalah aturan agama itu terangkat dari dia. Jadi tidak berlaku bagi dia. Nah, ketika dia tidak tidak berlaku aturan agama bagi dia saat itu gitu ya, maka tentu saja dia tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat saat dia mengalami, ya itu tadi ya, keadaan hilang akal itu. Nah, ketika dia tidak wajib sholat pada waktunya, tentu saja dia tidak wajib untuk mengqadha'nya setelah dia sembuh. Saya ulang. Jadi karena urutan tadi ya. Jadi orang yang mengalami tadi, maka dia dianggap tidak berakal dan tidak bisa memahami. Tidak bisa memahami jamaah sekalian. Orang dia tidak berakal gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu, aturan agama itu terangkat dari dia. Tidak berlaku lagi dari dia. Kalau dia tidak berlaku dalam dirinya aturan agama seperti sholat pada waktunya, berarti dia tidak wajib sholat pada waktunya. Ketika dia tidak wajib sholat pada waktunya, jamaah sekalian, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga tidak wajib mengqadha'nya ketika dia sudah sembuh. Nah, apabila dia sudah pingsan, apabila dia sudah pingsan, setelah itu dia sadar dan berakal, pada waktu yang dia masih menjumpai waktu sholat, ya, maka dia wajib melaksanakan sholat tersebut. Tapi yang terlewatkan gitu, sudah beberapa sholat misalnya, dia tidak wajib mengqadha'nya. Ya, seperti itu ya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali jamaah sekalian ya. Tentang masalah hal ini. Kemudian bagaimana hukumnya kalau orang yang mabuk, ini kan hilang akal juga. Orang yang ketiduran atau orang yang lupa jamaah sekalian. Dia mabuk gitu ya. Maka orang yang seperti itu, orang yang mabuk, ketiduran, lupa gitu ya, kelupaan sholat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang seperti ini pada waktunya memang nggak bisa sholat. Nah, karena nggak bisa sholat, maka tapi tetap dalam keadaan begitu, dia tetap diwajibkan sholat. Namun ketika waktunya, dia tidak wajib sholat. Karena memang nggak bisa sholat saat itu. Ya. Nah, karena nggak wajib sholat, berarti saat itu dia harus melaksanakan sholat pada waktunya. Karena memang ada dalil. Jadi orang yang pingsan, itu nggak sholat, tapi harus mengqadha'nya karena ada dalil jamaah sekalian. Orang yang ketiduran dan kelupaan juga karena memang ada dalil. Gitu ya. Yang pertama adalah orang pingsan nih, perhatikan ya Pak sekalian, itu surat An-Nisa 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun.
Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Dalam keadaan kalian sedang mabuk sampai kalian menyadari apa yang kalian ucapkan. Jadi baru bisa sholat ketika dia sadar. Ya seperti itu ya. Nggak boleh sholat ya, karena memang nggak apa gunanya sholat dalam keadaan mabuk, ngawur ya mas sekalian, malah nggak sah sholat seperti itu. Jadi wajib sholat ketika itu tadi. Ya tentu saja ketika dia sudah hilang mabuknya, dia sholat habis itu taubat dengan taubatan nasuha tentunya. Dan karena mengkonsumsi khamar sehingga dia mabuk adalah dosa besar, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang tidur kita sudah mafhum dalilnya ya mas sekalian. Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa saja yang lupa, apabila salah satu kalian lupa dari sholat, ya, atau dia ketiduran gitu ya, maka supaya dia melaksanakan sholat tersebut ketika dia telah mengingatnya. Udah seperti itu jamaah sekalian. Kalau yang tidur ketika dia sudah bangun. Oleh karena itu jamaah sekalian, ulama mayoritas dari kalangan mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i, ya, itu berpendapat hal ini. Ini adalah pendapat dari mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i. Hanya saja jamaah sekalian, tentang masalah mabuk, ini mereka membedakan antara orang yang mabuk dengan sengaja dan mabuk dengan tidak sengaja. Ya, seperti itu. Mabuk sengaja dan mabuk yang tidak sengaja. Mabuk yang tidak sengaja, tidak dia inginkan gitu ya. Ya, tapi memang terpaksa menggunakannya, maka orang yang seperti ini jamaah sekalian, ya kalau dia sudah hilang akalnya, ya, kalau dia sudah hilang pengaruh dari mabuk tersebut gitu ya, dia sudah berakal lagi, maka dia tidak wajib mengqadha'nya. Tapi kalau orang memang sengaja mabuk gitu ya, sengaja minum konsumsi khamar gitu sehingga dia mabuk, maka dia wajib mengqadha'nya. Setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang orang yang balik jamaah sekalian. Orang yang balik ini adalah baligh atau bulugh bahasa Arabnya ya, adalah syarat wajibnya sholat tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sehingga anak kecil nggak wajib sholat sampai dia dewasa gitu ya. Nah, berdasarkan dalil tadi yang kami bacakan, bahwasannya pena pencatat kebaikan dan keburukan malaikat itu diangkat ya dari anak kecil sampai dia dewasa atau balik. Nah, seperti itu. Selagi dia masih kecil, dia melakukan kebaikan dan keburukan tidak dianggap. Nah, seperti itu ya. Kalau kebaikan itu dilakukan karena pendidikan orang tuanya dapat pahala, bukan anaknya. Kalau orang tua sudah mendidik kebaikan gitu ya, anaknya kemudian berbuat keburukan, maka anaknya tidak berdosa, tapi yang berdosa adalah orang tuanya. Jadi demikian. Orang tuanya ngajari dia nyanyi, akhirnya anaknya nyanyi, anaknya nggak berdosa. Nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi-nyanyi, alat-alat musik, sehingga anaknya mahir menggunakan alat musik dibandingkan baca Al-Quran. Anaknya nggak berdosa, tapi orang tuanya berdosa. Gitu ya. Na'udzubillah. Nah, namun walaupun anak kecil tidak wajib sholat jamaah sekalian, kita sebagai orang tua diwajibkan mengajarkan sholat. Jadi kita sebagai orang tua, kalau memang anak tersebut sudah mencapai 7 tahun, harus diajarin sholat. Diperintahkan dan diajarkan sholat. Makna mengajarkan sholat jamaah sekalian, perintah untuk agar mereka melaksanakan sholat dan mengajarkannya adalah, maknanya adalah tidak hanya sekedar kita mengajak dia sholat, tapi mengajarkan dia tentang adab-adabnya sholat. Ya, adab wajibnya sholat, seperti sebelum sholat dia berwudu dulu, ya, seperti itu. Kemudian memakai baju yang suci, menghadap kiblat dan lain-lain. Harus diajarin seperti itu ya mas sekalian. Nah, sehingga dia terbiasa. Ingat ya mas sekalian, walaupun butuh paksaan harus dan orang tua akan berdosa ketika dia tidak menyuruh anaknya yang sudah berusia 7 tahun, baik laki-laki atau perempuan, sehingga dia tidak bisa sholat. Orang tua akan berdosa kalau anaknya sudah 7 tahun, diberi umur panjang oleh Allah sampai 7 tahun tidak disuruh sholat, dia berdosa. Anaknya nggak berdosa, tapi orang tuanya berdosa gitu ya. Karena Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta imam lainnya jemaah sekalian. Muru as-sabiyya atau muru auladakum bis salati ibna sab'i sinin atau wahum sab'u sinin atau wahum abna'u sab'i sinin.
Wadribu 'alaiha ibna ashrin. Jadi perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan sholat saat mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah anak kecil tersebut. Nah, berarti ini perintah Nabi. Nah, perintah ini menurut mayoritas ulama hukumnya adalah wajib. Sekali lagi, kalau orang tua yang dengan nikmat Allah, anak itu sudah sampai dewasa, berumur panjang sampai 7 tahun. Maka sebagai bentuk rasa syukurnya, ajari anak itu sholat. Bukan ajari anaknya musik, bukan ajari anaknya untuk hal-hal yang bermaksiat pada Allah, ya. Bukan diajari untuk berdandan dia sama sekali, bukan. Tapi ajari anaknya sholat. Ya, seperti itu. Karena kalau dia tidak melakukannya, ya anaknya memang gak dosa, karena memang belum balik. Tapi dia sudah berdosa. Padahal 5 kali itu, 5 kali sehari, sholat ya mas kalian. Setiap hari itu harus memerintahkan 5 kali. Ya. Kalau dia tidak memerintahkannya sama sekali, berarti 5 kali berdosa aja mas kalian. Wadribu 'alaiha ibna ashrin. Dan pukullah anak tersebut ketika sudah berusia 10 tahun belum melaksanakan sholat. Perintah untuk memukul adalah perintah yang wajib juga. Nah, seperti itu. Sebenarnya mas kalian, kalau mentaati perintah Nabi yang pertama, sudah memerintahkan anaknya mulai dari 7 tahun. Atau bahkan mungkin sebelum 7 tahun sudah mau sholat. Sudah dibiasakan diajak sholat walaupun belajar ya mas kalian. Ketika di usia 7 tahun diajari sholat yang betul. Sehingga 7 tahun dia sudah sholat yang benar. Sholatnya udah nggak nengok-nengok. Sudah ngerti Al-Fatihah, diajari Al-Fatihahnya. Selama 3 tahun, 10 tahun sholat anak itu sudah biasa sholat dan tidak akan meninggalkan sholat. Sehingga perintah untuk mengukul nggak akan kita lakukan jamaah sekalian. Lalu kenapa Nabi merintahkan begini? Karena itu tadi. Bisa jadi karena ada kelalaian dari orang tua sehingga tidak memerintahkan anaknya. Merintahkan hanya sekali sehingga anaknya juga malas. Sampai usia 10 tahun masih belum sholat juga. Udah anaknya itu rugi menjelang balik, walaupun belum dosa aja mas. Menjelang balik belum bisa sholat gitu ya. Orang tuanya berdosa terus itu ya. Kasihan orang tua seperti itu ya. Ingat ya mas kalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluarga tujuannya adalah agar membawa diri kita dan keluarga untuk masuk surga. Jadi seperti itu. Adalah tidak baik kita diperintahkan demikian, ini kita beralasan, oh saya kerja. Aduh saya sibuk ini dan itu. Kan Anda bisa bekerja sama dengan istri untuk memerintahkan anak. Ketika Anda memerintahkan anak, jadi dinasehati. Kan ada waktunya Anda bertemu dengan anak-anak Anda gitu ya. Sehingga Anda bisa memberikan nasihat, tausiah, memberikan hadiah, agar mereka bisa melaksanakan apa yang Anda nasihatkan. Sholat ya, jangan lupa ya nah, agar kita masuk surga. Adapun yang sehari-hari yang memerintahkan mereka, memperhatikan mereka adalah istri. Maka saling bekerja samalah antara suami dan istri agar anaknya bisa sholat. Jadi seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut mayoritas ulama sekali lagi ini adalah hukum memerintahkan dan juga memukul anak untuk sholat itu adalah hukumnya wajib. Walaupun hukuman memukul ini adalah hukuman pukulan yang tidak sampai merusak, tapi hanya untuk membuat dia jerah saja. Pukulannya tidak terlalu kencang, tidak boleh wajah. Tidak boleh lebih dari 10 kali gitu ya. Yang berdasarkan hadis Nabi yang mulia itu ya. Kemudian tidak boleh pada bagian yang vital. Pukulannya kalau dia sekali pukul sudah selesai. Jadi hanya untuk membuat dia terdidik saja. Ya, seperti itu keadaannya. Kemudian tentang masalah bagaimana hukumnya jamaah sekalian. Kalau seorang yang kafir, kan kita tahu jamaah sekalian, bahwasannya orang kafir itu tidak sah sholatnya. Namun dia tetap disiksa oleh Allah. Ya, tetap disiksa oleh Allah karena meninggalkan sholat. Lalu kalau seperti itu keadaannya, ya kalau saya disiksa biar nggak disiksa, saya sholat. Tetap tidak diterima ya mas sekalian. Tetap tidak diterima. Ya, kalau dia sholat nggak diterima, nggak sah gitu ya. Kalau dia tidak sholat akan disiksa. Alasannya apa jamaah sekalian? Karena dia sudah diberi waktu tempo untuk masuk Islam tapi dia tidak mau. Kemudian ada pun orang kafir yang memang masuk ke dalam agama Islam gitu ya. Maka dia tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang telah dia tinggalkan selama dia kafir itu tadi. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam.
Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa selalu menegakkan sholat sampai ajal menjemput kita masing-masing. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.